Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya ingin membahas tentang message box, ya atau sebuah kotak pesan yang akan muncul saat aplikasi dijalankan. Nah, untuk memulai materi kita sudah buatkan sebuah prosedur dengan nama tes pesan. Nah, untuk sintaksis dari message box adalah message box, MSG box disingkat. Kemudian ada prompt itu pesan yang akan ditampilnya apa? Misalnya, selamat datang di Excel. Nah, ini pesannya. Kemudian ada button dan juga message box style. Nanti kita akan bahas. Setelah itu ada title atau judul. Judulnya misalnya ini adalah judul, atau judulnya adalah pesan pesan pop. Judulnya judul saja, ini judul. Kemudian ada help file jika ada help file dan juga konteksnya, konteks dari help file-nya. Oke, itu untuk sintaksis dari message box. Nah, message box ini memiliki tipe data atau hasil tangkapan dari message box ini memiliki tipe data message box result. Ya, ini untuk tangkapan dari si message box-nya. Nanti kita akan bahas. Untuk saat ini seperti ini saja dulu, kita coba jalankan. Kalau kita jalankan, ini akan menampilkan sebuah pop-up pesan, selamat datang di PB Excel dengan judulnya ini judul. Ini judul, selamat datang di PB Excel. Ini sepintas tentang message box. Jadi di sini bisa apa saja, bebas. Bisa juga si pesannya itu dari sel. Misalnya di sini di G1 saya tulis Robi. Misalnya. Dan di sini si pesannya selamat datang di Excel spasi dan rank G1 value. Maka akan menampilkan selamat datang di Excel Robi. Gitu. Jadi bisa dengan variabel juga digabungkan. Nah, itu untuk message box. Ini kita hapus dulu. Nah, ini adalah message box default ya, tanpa ada style dan juga button. Nah, jika ingin memiliki style dan juga buttonnya, bisa dimasukkan di sini. Oke, kita akan bahas dulu tentang style. Style itu sebuah icon dan juga sebuah suara atau bunyi yang akan dihasilkan oleh message box. Misalnya, di sini kita gunakan PB information itu untuk menampilkan bahwa ini tuh adalah informasi. Suaranya seperti itu, suaranya dan juga ikonnya ini seperti ini. Kemudian ada juga style dengan PB question misalnya. Question ini untuk pertanyaan, memiliki ikon tanda tanya. Biasanya nanti digabungkan dengan button yes no ya, yes no cancel ataupun button yang lainnya. Kemudian ada juga PB critical. PB critical ini biasanya digunakan untuk error atau untuk kesalahan yang ada pada program. Memiliki suara yang berbeda dan juga memiliki ikon yang berbeda. Nah, suaranya seperti itu dan juga ikonnya seperti ini. Nah, itu untuk style. Nah, selain style, di sini juga bisa diisi dengan button. Jadi buttonnya mau apa? Misalnya PB OK only. OK only berarti akan menampilkan hanya OK saja. OK saja. Kemudian ada PB OK cancel. Ini menampilkan OK dan cancel. OK dan cancel. Kemudian ada juga PB yes no. Menampilkan yes no. Kemudian retry cancel, yes no cancel. Ada juga ignore abort, retry, abort atau ignore. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi menampilkan tombol apa saja. Apakah mau yes no atau abort, retry cancel, retry ignore. Nah,
Untuk menggabungkan si button dan juga si style tadi, itu bisa menggunakan tanda plus. Jadi misalkan di sini ada PB yes no. Berarti stylenya itulah PB question. Berarti pakai plus PB question. Jadi sekarang si message board-nya memiliki icon question dan juga memiliki button yes no. Kalau kita coba seperti ini, tanda tanya dan juga yes no. Ini masih belum bisa menangkap user mengklik apa, karena di sini belum ditambahkan si variabelnya. Itu untuk sekilas dari message box dengan button dan juga stylenya. Nah, untuk menangkap hasil klik user, misalkan ini kan ada yes no, apakah user itu mengklik yes atau mengklik no? Untuk menangkapnya kita harus isikan ke dalam sebuah variabel. Jadi si message box ini sudah ada variabel, sudah bisa menangkap variabel apa yang diklikkan oleh user, itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel lagi. Misalnya di sini saya buat variabel pesan. Ini namanya bebas. Variabelnya bebas, bisa pesan, bisa apa saja. Nah, kalau kita ini kurang tanda kurung ya. Jika masuk variabel ini harus pakai kurung. Kemudian di sini saya coba dengan message box stop. Kita stop di sini. Nah, kalau kita jalankan, kalau kita klik yes, itu akan menghasilkan nilai 6. Ini untuk konstanta PBS. Itu 6. Kemudian kalau kita jalankan lagi, ke klik no, itu akan menghasilkan nilai 7. Nah, itu karena kita tidak mendeklarasikan si pesan ini. Jadi kalau kita tidak mendeklarasikan pesan ini bertipe data varian. Ya. Varian itu kurang lebih itu kurang lebih memakan memori sebesar 16 byte. Kita stop. Nah, jika ingin mendeklarasikan variabel pesan, itu defaultnya si message box ini bertipe data enumeration. Pesan. Nah, bertipe data PB message box result. Nah, ini enumeration dari hasil message box. Jadi di sini bisa kita deklarasikan dengan dim pesan as PB message box result. Seperti ini. Ini adalah tipe data enum. Kurang lebih ini 4 byte. Karena si enum ini dari enum long. Ini dari long ya. Hasilnya bisa dilihat ini akan berbeda. Jika tadi varian ataupun nanti kita coba dengan long integer, itu akan menghasilkan nilai 6 dan 7. Kalau menggunakan PB message box result, itu akan menampilkan konstantanya. Misalkan kita klik yes, itu menampilkan konstanta dari PBS. Kalau kita klik no, PB no. Jadi menampilkan konstantanya, tidak menampilkan nilai aslinya. Nah, itu untuk PB message box result. Ini sama dengan long, jadi bisa juga digunakan long, tapi terlalu besar untuk long. Sebenarnya long itu sekitar 4 byte, jangkauannya 2 juta lebih. 2 juta plus minus, ya 2 juta plus minus. Minus 2 juta sekian dan plus 2 juta sekian. Itu untuk long. Jadi kalau mau menghemat, bisa juga dengan menggunakan tipe data integer. Ini kurang lebih integer kurang lebih 2 byte. Jangkauannya 32.000 plus minus. Agak lebih mendingan untuk integer. Kalau kita jalankan juga sama seperti tadi, yaitu bertipe 6 dan no 7. Tipe data integer.
Nah, jika ingin lebih hemat lagi, bisa menggunakan byte. Ini kalau mau lebih hemat, bisa menggunakan byte. Byte itu sekitar 1 byte. Byte itu kurang lebih 1 byte. Jadi si pesan ini memakan memori sebesar 1 byte dengan jangkauan 0 sampai 255. Jadi masih cukup ruang untuk si Kosasta message box. Kosasta message box ini kurang lebih ada 9 atau 7 ya. PBS 6, PB 07, kemudian PB cancel berapa, ini tidak bisa dilihat di Google untuk Kosasta masing-masing tombolnya. Kurang lebih dari 10 Kosasta kalau tidak salah. Jadi untuk 255 ini masih sangat jauh jangkauannya. Oke, misalkan kita ganti lagi dengan PB message box result. Nah, kalau kita jalankan, ini terhapus. Kemudian klik yes, itu si pesan sudah memiliki tadi konstanta PBS, atau misalkan kita klik no, si pesan sudah memiliki konstanta PB no. Nah, untuk mengeceknya kita bisa gunakan fungsi if ya, fungsi if yang sudah kemarin kita pelajari. Nah, untuk mengeceknya kita bisa gunakan if pesan sama dengan PBS. Nah, ini kelebihan kita menggunakan PB message box result, karena ini sebuah enum, jadi saat kita menggunakan perbandingan logika itu akan sudah dibatasi dengan seperti ini, be abort, cancel, ignore, no, dan seperti ini dan lain-lain. Jadi misalnya pesannya PBS, maka apa? Nah, berbeda jika kita ini menggunakan long atau integer, maka si pesan ini tidak memiliki intelligent atau konstanta. Tidak ada. Pakai message box result itu ada di pesan sama dengan apa? Misalkan PBS. Maka jika si user menekan yes, itu kita tampilkan lagi pesan kamu menekan tombol yes. Else, berarti kalau S berarti tidak menekan tombol yes, berarti tombol no. Kamu menekan tombol no. And if kita coba klik yes, kamu menekan tombol yes. Kalau kita no, kamu menekan tombol no. Nah, itu untuk menangkap hasil dari click user. Jadi hasil message box ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Baru di variabelnya kita cek user mengklik tombol apa. Seperti itu. Dan juga jika ingin menampilkan pesan dengan 2 baris, ini kan 1 baris ya. Misalkan kita 2 baris, bisa tambahkan di sini itu dan kemudian PB CRLF. Dan lagi baru pesan kedua. Ini baris kedua. Ini baris kedua. Atau juga bisa menggunakan konstanta PB new line. Sama saja. Oke, saya rasa untuk message box cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.